Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ibu harap anak-anak sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya anak-anak semua sudah mengisi absen kehadiran yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya nak. Berarti anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Namun sebelumnya, Ibu akan mengulang sedikit materi kita minggu lalu, yaitu mengenai hak asasi manusia. Bahwasanya, seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia merupakan suatu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya ada dalam kandungan. Oke anak-anak, Ibu harap anak-anak masih mempelajari dan masih mengingat materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu ya. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ketika Ibu menyampaikan dan menjelaskan materi hari ini, mohon anak-anak disimak dan diperhatikan setiap materi yang Ibu sampaikan ya. Baiklah, kita mulai. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sub pembahasan kita yaitu mengenai pengertian sistem hukum dan peradilan. Yang kedua, mengenai penggolongan hukum dan juga perangkat lembaga peradilan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan menonton video pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menambah wawasan mengenai pengertian sistem hukum dan peradilan di Indonesia, serta dapat mengetahui penggolongan hukum dan juga perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut. Oke, sekarang anak-anak coba perhatikan dua gambar berikut. Anak-anak amati dan berikan tanggapan mengenai masing-masing gambar tersebut. Jadi anak-anak, pada gambar pertama merupakan contoh sikap masyarakat yang mematuhi peraturan lalu lintas. Masyarakat tersebut sadar jika lampu merah maka mereka harus berhenti. Dan pada gambar kedua, yaitu contoh kegiatan sidang yang dimana hakim sedang memvonis seorang nenek yang memberikan sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum yang ia perbuat. Oke anak-anak, apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Sistem hukum adalah suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan. Sedangkan peradilan adalah suatu pemeriksaan terhadap segala tindakan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain atau dengan negara. Oke anak-anak, selanjutnya adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum terdiri dari 8 macam. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, hukum berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan waktu berlakunya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum berdasarkan sifatnya, hukum berdasarkan wujudnya, dan hukum berdasarkan isinya. Selanjutnya, perangkat lembaga peradilan dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, peradilan umum, kedua, peradilan agama, ketiga, peradilan militer, keempat, peradilan tata usaha negara, dan kelima, Mahkamah Konstitusi. Oke anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah cukup jelas? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung WA pribadi Ibu atau melalui grup WA atau bisa juga melalui email Ibu ya. Oke anak-anak, tadi ada pertanyaan dari teman kalian, Mumun. Pertanyaannya, mengapa negara kita harus ada lembaga peradilan? Iya, jadi anak-anak, jika tidak ada lembaga peradilan, maka negara kita akan hancur dan korupsi akan terjadi di mana-mana. Karena di dalam suatu pemerintahan harus mempunyai lembaga pemerintahan.
Bagaimana Mumun? Apakah sudah jelas? Ibu harap Mumun sudah jelas ya dan mengerti dengan jawaban yang Ibu sampaikan. Bagaimana anak-anak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan langsung WA pribadi Ibu atau melalui grup WA ini ya. Ibu rasa tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, bahwasanya negara Indonesia sudah sejak lama membentuk dan merancang peraturan perundang-undangan, dan setiap masyarakat atau warga yang berada di Indonesia harus mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut, maka masyarakat atau warga harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai sini jelas anak-anak? Di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugas kalian adalah silakan anak-anak merangkum materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan diketik ataupun ditulis tangan. Setelah itu kirimkan melalui grup WA atau melalui email Ibu. Ibu tunggu sampai jam 4 sore nanti ya. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa anak-anak pelajari materi untuk minggu depan mengenai demokrasi. Minggu depan akan kita bahas secara bersama-sama. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.